Nah, Pater, MSC itu apa sih? Nah, MSC itu adalah sebuah kongregasi. Kami bagian dari kongregasi atau tarekat itu. Kami adalah sebuah kongregasi religius bertaraf internasional, kepausan, yang terdiri dari para brother dan imam dipanggil untuk menjadi misionaris-misionaris cinta Allah dalam hati yang manusiawi. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren. Bincang-bincang kita di sesi kedua ini, kita akan lebih membahas tentang mengenal lebih dekat seperti apa salah satu imam MSC yang ada di Pulau Sulawesi, khususnya di Keuskupan Manado, yaitu Pastor Ardi Watuseke MSC. Nah, seperti di sesi pertama tadi, kita sudah mengenal dan mengetahui lebih dekat MSC itu seperti apa, karya mereka seperti apa, dan juga pelayanan mereka di mana saja. Nah, kali ini di sesi kedua ini kita akan lebih khusus mengenal lebih dekat sosok Pastor Ardi Watuseke MSC, salah satu imam dari tarekat MSC. Pater, apakah Pater bisa sharing kepada kita bagaimana perjalanan Pater terpanggil untuk menjadi imam khususnya di tarekat MSC ini? Saya berasal dari Seminari Agustinus Pemohon. Itu kelas persiapan atas setelah saya lulus SMA. Saya masuk ke situ, kemudian membaca banyak hal, semakin juga merenungkan panggilan. Dan akhirnya saya tertarik untuk menjadi seorang misionaris. Dulu saya memilih kongregasi yang lain yang saya kira ya itu punya misi di tanah Tiongkok. Dalam perjalanan waktu ketika saya masuk ke sana, saya terkesan dengan dengan kata misionaris itu dari MSC. Akhirnya saya memilih untuk bergabung dengan tarekat ini. Itulah cinta mula-mula saya. Gitu. Wah, luar biasa ya Pater, sungguh menginspirasi. Nah Pater, kira-kira apa suka dan duka Pater selama menjadi MSC? Suka duka sebagai MSC, saya terus terang lebih banyak mengalami sukanya. Saya berjumpa dengan banyak orang, saya bersuka cita karena dengan perjumpaan itu bukan hanya supaya saya dikenal, tapi mereka semakin mengenal Tuhan Yesus. Bahkan sebagai seorang misionaris, saya begitu bersuka hati, bersuka cita ketika ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kemudian menjadi mengenal Tuhan yang benar. Melalui kehadiran saya, iman mereka diteguhkan, iman mereka dituntun kepada yang benar. Dan dalam iman kita percaya Tuhan Yesuslah sang jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi umat Katolik sendiri, saya merasa sukacita, merasa bergembira ketika ada umat yang merasa imannya diteguhkan, atau ada umat yang masuk ke ruang pengakuan dosa setelah pewartaan kami. Tentu saja ini bukan tentang kami, ini tentang Tuhan. Jadi jika ada orang yang bertobat, jika ada orang yang berubah menjadi lebih baik, maka ada orang yang masuk dalam keanggotaan anak-anak Allah dalam gereja Katolik, itu yang membuat saya menjadi sukacita sebagai seorang misionaris. Wah, keren. Oh ya Pater, tanggal 2 September yang lalu kita memperingati 100 tahun masuknya tarekat MSC atau karya MSC di Pulau Sulawesi. Nah, kira-kira Pater, apa yang Pater rasakan sebagai salah satu imam dari tarekat MSC, perubahan atau dampak di usia yang ke 100 tahun ini MSC masuk ke Pulau Sulawesi? Apakah ada perubahan yang lebih baik? Nah, itu di bagian mana? Dan bisa mungkin Pater sharing ke kita? Pertama, dalam semangat, ya. Dalam salah satu webinar, ya, webinar 100 tahun karya kami di sini, Romo Budi Subanari SJ, seorang Jesuit, seorang misiolog, berkata, setelah Konsili Vatikan kedua tahun 1968 ya sampai ke sini, semangat bermisi umat Katolik seakan-akan meredup. Para Paus Yohanes Paulus II dan juga Paus Fransiskus itu selalu mengobarkan. Mengapa mengobarkan? Mungkin Paus merasa bahwa
semangat misioner itu hilang. Semangat misioner itu kemudian digantikan semata-mata dengan yang penting mereka hidup baik, yang penting seseorang itu menjadi manusiawi dan lain-lain. Ketika saya membaca 100 tahun MSC, semangat-semangat para pendahulu, semangat Pater Chevalier, kenapa mereka sangat getol untuk bermisi? Dan kata misi itu artinya ya, membuat semakin banyak orang mengenal dan takjub dengan Tuhan yang diajarkan oleh gereja. Singkatnya adalah membuat banyak orang memberi diri dibaptis karena pewartaan kami. Sehingga saya pun menjadi merasa, ini adalah panggilan saya sebagai seorang misionaris. Saya tidak boleh merasa cemas dan ragu bahwa saya ingin membaptis begitu banyak orang, terutama banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Ini adalah sasaran misi saya. Saya mau menjadi misionaris karena saya mau semakin banyak orang itu mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. Itu. Monsignor Vesters, Prefektur Apostolik Celebes yang pertama, ketika dia menerima tugas itu, ya, dia bilang kepada Bapak Suci, kalau tidak salah Paus Benedictus ke-15, ya, dia bilang, dengan panji-panji hati kudus Yesus ini, saya akan tancapkan di Pulau Sulawesi, Sulawesi bagi Kristus. Zaman ini, kalau kata-kata itu dibaca, ya, itu bisa memantik perasaan-perasaan yang superioritas, perasaan arogan, ada orang melodi itu arogan dan lain-lain. Tapi saya merasa kata-kata ini membakar semangat misi saya. Ya, ada begitu banyak orang Katolik yang berpindah ke gereja lain, ke agama lain, tidak lagi percaya karena ajaran-ajaran yang salah, karena ajaran-ajaran yang tidak benar, karena ajaran-ajaran yang sesat. Mereka kemudian diperdaya oleh itu dan akhirnya meninggalkan kasih, bahkan keselamatan yang telah mereka terima. Ini juga kemudian menjadi panggilan saya. Oh iya, mereka pun harus disapa, mereka pun harus diajak kembali berubah. Jadi itu yang dua hal itu, mengajak orang yang belum mengenal Kristus dan juga mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, yang pergi dari gereja, yang tidak lagi percaya kepada Kristus. Inilah yang menjadi semangat misioner saya. Saya harus mendidik. Di sini saya mendidik para seminaris. Mereka harus punya semangat misi. Dan misi itu adalah mempersembahkan kepada Tuhan semakin banyak jiwa kepadanya. Ya, memberikan diri dibaptis, menjadi bagian dan ikut serta dalam pelayanan dan cinta kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Ini yang mengobarkan semangat misi saya. Setelah MSC, panggilan itu kembali menyala, panggilan untuk bermisi. Dan saya percaya, seperti kata Paus Fransiskus, Anda semua yang sudah dibaptis adalah misionaris. Nah, teman-teman, setelah kita mengenal lebih dekat sosok Pastor Ardi Watuseke, MSC, kita akan bertanya kepada Pater, bagaimana nih ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, khususnya kaum muda, bagaimana Pater cara untuk masuk menjadi seorang imam atau pastor di tarekat MSC. Mungkin Pater bisa sharing ke kita. Mungkin dengan menonton video ini, beberapa teman-teman ada yang sudah terpanggil, bisa Pater sharing ke kita. Anda bisa membaca di misakorindo.id atau kalau Anda ingin bergabung bersama kami, itu bisa menghubungi paroki-paroki di mana MSC berkarya dan berada. Kalau Anda hadir di keuskupan-keuskupan yang tadi saya sebutkan, Anda juga bisa menghubungi rumah induk atau paroki-paroki di mana MSC berada. Di misakorindo.id, ya, teman-teman bisa membaca di mana Anda bisa menelpon atau menghubungi. Bahkan Anda juga bisa menghubungi saya kalau Anda tertarik dan mau menjadi bagian dalam keluarga besar tarekat MSC. Oh ya, kami juga mempunyai channel YouTube, yaitu MSC TV Indonesia. Kalau ada yang berminat, ya, silakan Anda membuka channel YouTube kami dan ikut di sana perkenalan kami, karena di situ pun tertulis di mana kami bisa dihubungi. Nah, itu dia langkah-langkah bagi teman-teman yang ingin bergabung
dalam karya di Tarekat MSC untuk mengembangkan gereja Katolik di Indonesia. Bisa teman-teman akses di link seperti yang disebutkan oleh Pater tadi, dan juga bisa teman-teman menghubungi para imam MSC. Siapa tahu ada mungkin di antara teman-teman ada parokinya yang memiliki imam MSC yang berkarya di parokinya. Nah, itu bisa teman-teman tanyakan cara untuk masuk MSC, minta formulirnya dan lain sebagainya, atau bisa mengunjungi paroki terdekat yang memiliki imam MSC yang berkarya di paroki tersebut. Nah, Pater, untuk menutup bincang-bincang kita hari ini di tema 100 tahun masuknya MSC di Pulau Sulawesi, pertanyaan yang terakhir yaitu, apa sih pesan dari Pater selaku salah satu imam dari Tarekat MSC bagi umat Katolik di Indonesia, terlebih khusus juga di Sulawesi, dan juga bagi kaum muda, anak milenial, para OMK, orang muda Katolik, atau bahkan bagi mereka yang terpanggil menjadi Tarekat MSC. Apa pesan untuk mereka, Pater? Pesan saya sederhana. Jangan takut. Jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk menjadi misionaris. Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita. Pergilah dan baptislah semua bangsa menjadi muridku. Pergilah dan baptislah semua bangsa menjadi muridku. Semoga panggilan ini, amanat ini, sungguh-sungguh kita rasakan. Dan kalau ada di antara Anda kaum muda yang mau, bahkan sudah ada beri panggilan itu, jangan ragu. Tuhan Yesus akan menuntun Anda. Amin. Oke, Pater, terima kasih untuk sharingnya di Bincang-Bincang Katoliku Keren. Terima kasih dan semoga kita doakan Pater selalu sehat, semangat dalam melayani dan mewartakan Injil dan kebenaran. Serta semoga kiranya Tarekat MSC Misionaris Hati Kudus Yesus semakin hari semakin berkembang, tidak hanya di Pulau Sulawesi, tapi tidak hanya di Indonesia, tapi sampai di seluruh dunia, untuk agar semakin dimuliakannya Hati Kudus Yesus di mana-mana. Terima kasih, Shalom, dan semoga bermanfaat, teman-teman.